Halo teman-teman, saya Rashid. Asal saya dari Bondowoso, Jawa Timur. Senang sekali bertemu dengan teman-teman. Pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya kita sama-sama belajar bahasa Indonesia bersama saya. Semoga teman-teman enjoy ya. Jika dalam penyampaian saya kurang dimengerti, kalian bisa menulis pertanyaan di buku catatan dan setelah itu kita diskusikan bersama di grup WhatsApp. Semoga membantu. Baik, kali ini kita mempelajari teks pidato persuasif. Apakah di sini ada yang pernah berpidato sebelumnya? Nah, karena rata-rata yang menjawab pernah, saya ingin bertanya, apa sih tujuan kalian berpidato itu? Nah, sekarang kita belajar bagaimana membuat pesan yang inspiratif dengan tetap memperhatikan tujuan dan teks pidato persuasif. Jadi, setelah pelajaran hari ini selesai, hal yang diharapkan ke depannya, yang pertama, mengidentifikasi gagasan pidato persuasif. Yang kedua, menyimpulkan gagasan pidato persuasif. Yang ketiga, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif. Yang keempat dan yang terakhir, menuangkan gagasan pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya yaitu peta konsep. Apa-apa yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama pengertian, selanjutnya tujuan, prinsip-prinsip, ciri-ciri teks pidato, kemudian menyimpulkan hasil identifikasi, selanjutnya struktur teks pidato, ciri kebahasaan, cara menulis, dan yang terakhir menyunting teks. Nah, beralih ke pengertian teks pidato persuasif. Apakah di sini ada yang tahu apa pengertian teks pidato persuasif? Ya, benar. Teks pidato persuasif ialah sebuah informasi yang disampaikan di depan umum yang bertujuan untuk mengajak siapa? Mengajak khalayak melakukan maksud tertentu. Yaitu lebih jelasnya, kegiatan penyampaian informasi di depan umum untuk mengajak khalayak melakukan maksud tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan teks pidato persuasif. Tujuan teks pidato persuasif ada 3, teman-teman. Yang pertama, pembentukan tanggapan. Tujuan yang pertama yaitu pembentukan tanggapan. Maksudnya di sini membentuk agar masyarakat memberikan tanggapan yang mana mengingatkan kepada masyarakat terhadap nilai yang melekat pada pendengar atau audiens. Maksudnya di sini ialah masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua, penguatan tanggapan. Orator memberikan penguatan tanggapan bagi masyarakat untuk berkesinambungan perilaku yang sedang berlangsung saat ini. Maksudnya, audiens menghubungkan informasi baru dengan informasi yang masih melekat pada diri masyarakat tersebut. Kemudian selanjutnya, pengubahan tanggapan. Pengubahan tanggapan ini mengubah perilaku terhadap suatu konsep atau gagasan. Dan pengubahan tanggapan ini adalah fokus utama pidato persuasif. Selanjutnya yaitu prinsip pidato persuasif, yaitu membujuk. Membujuk dari apa saja? Yang pertama, membujuk demi konsistensi. Maksudnya, perubahan tanggapan akan lebih mungkin terjadi bila konsisten dengan nilai, sikap, dan kepercayaan. Kemudian selanjutnya, demi perubahan kecil. Maksudnya, kesalahan umum pembicara pemula adalah keinginan yang menuntut terlalu banyak perubahan dan tergesa-gesa. Butuh step by step atau langkah demi langkah untuk kita belajar memahami sesuatu. Yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Tidak dipungkiri bahwa kita berpidato masih memiliki nilai pragmatis. Apa nilai pragmatis itu? Nilai yang memberikan keuntungan baik itu secara pribadi maupun golongan. Ciri-ciri teks pidato. Ciri-ciri teks pidato ada 2, teman-teman. Yaitu yang pertama bersifat mengajak, yang kedua
reaksi yang membangkitkan emosi. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyimpulkan teks pidato. Unsur-unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan tampilan dari pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama ialah pembukaan. Pembukaan ada 5 unsur yang harus ada 5 unsur agar teks pidato persuasif memiliki pembukaan yang kuat, yaitu 1. Perhatian. Maksudnya didukung dengan audio visual atau pernyataan yang dramatis sehingga dapat menginteraksi atau memberikan hubungan dengan audiensi dengan menunjukkan persamaan empati dan audiens. Kemudian yang ketiga, kelayakan. Menyampaikan topik dengan santun dan berdasarkan data pendukung yang jelas. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan, di mana harapan yang ingin dicapai setelah pidato selesai dilakukan. Kemudian selanjutnya yaitu peta jalan, yaitu membuat kesimpulan atau pokok-pokok pikiran pidato. Kemudian selanjutnya yaitu isi pidato. Isi pidato berisi pokok pikiran dengan alasan yang meyakinkan. Kemudian yang ketiga, penutup. Menutup pidato dengan cara yang menarik. Selanjutnya yaitu struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif. Pembukaan teks pidato terdiri dari 3 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, dan juga ucapan syukur. Contoh dari salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga, belajar, dan tutor rumah belajar BEM UI. Nah, itu contohnya. Kemudian ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan ini contohnya kepada yang terhormat atau yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ucapan syukur. Contohnya bagaimana? Contohnya, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kemudian beralih kepada isi. Isi ini berisi penjelasan teori, pendapat maupun fakta-fakta yang mengulas tentang permasalahan yang akan dibahas. Dan isi ini paling penting dari pembukaan dan penutup. Dan isi ini menekankan pada alasan mengapa orator itu harus mengumumkan suatu informasi. Selanjutnya yaitu penutup. Penutup ini berisi tentang kesimpulan, kemudian saran, ajakan, dan ucapan maaf dan saran penutup. Kesimpulannya ini secara ringkas dari materi yang dijelaskan. Permintaan maaf ini jika ada salah dalam berkata dan juga menyinggung pembaca, kami meminta maaf. Nah, seperti itu ucapan maafnya. Kemudian salam penutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, itu termasuk dari salam penutup. Bagaimana menulis pidato? Dari berbagai banyak bahan ini, bagaimana cara menyatukannya? Cara menulis teks pidato persuasif, yaitu yang pertama, menemukan masalah. Dari masalah tersebut, kita bisa mengambil tema atau topik. Tema adalah pokok persoalan. Dengan kita menentukan tema, banyak sekali topik yang akan dibahas dalam paragraf persuasif, seperti masalah narkoba, rokok, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan tujuan. Buat tujuan yang jelas dan masuk akal sehingga bisa dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mengumpulkan bahan. Nah, bahan-bahan ini berupa data yang sifatnya kualitatif ataupun kuantitatif yang disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu menguraikan tiap topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang lebih fokus dan terukur. Nah, seperti ini. Dari kondisi awal, kemudian dia melakukan tindakan, sampai bagaimana tindakan itu menghasilkan suatu produk atau kondisi akhir. Kemudian setelah kita menulis dan menjadi hasil akhir, kita beralih ke mengembangkan kerangka. Dan kerangka ini
bentuknya sudah paling akhir dan pengembangannya harus sistematis dan terarah. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyunting teks persuasif. Apa saja yang perlu disunting? Yaitu yang pertama, kohesi dan koherensi. Kriteria kesatuan atau kohesi ini menyangkut keeratan hubungan makna antar gagasan dalam sebuah paragraf. Kemudian selanjutnya, diksi atau pilihan kata. Diksi yaitu kata-kata mana yang harus dipakai untuk membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tepat. Kemudian yang ketiga, tanda baca atau ejaan. Yang keempat, argumen atau bukti yang kuat. Nah, ini bisa menggunakan logika-logika berpikir. Kemudian yang selanjutnya yaitu berupa ajakan atau imbauan. Nah, dari yang saya jelaskan tadi, apabila ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.